Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita memperbanyak syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, berupa nikmat sehat, terlebih nikmat panjang umur, yang ini artinya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat, untuk memperbaiki diri kita, kesalahan kita, dosa kita, baik yang berhubungan dengan Allah maupun dengan sesama kita. Lebih-lebih nikmat iman dan Islam yang ini hanya diberikan oleh Allah kepada hamba yang dikehendakinya. Tentunya bentuk syukur kita adalah meningkatkan ketakwaan kita, rasa takut kita, berusaha mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah dan maksimal meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah ridha kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita baru berganti tahun dari 2021 berganti menjadi tahun 2022. Itulah saatnya kita muhasabah, menghitung-hitung keadaan diri kita, sampai sejauh mana diri kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tuba liman kana kalamuhu dzikran. Beruntunglah orang yang di dalam pembicaraannya isinya penuh dengan mengingat Allah, penuh dengan zikir kepada Allah. Wasumtuhu fikran, ketika dia diam, dia merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nadruhu ibrah, ketika dia memandang sekitarnya, dia mengambil nasihat. Lihatlah sekeliling kita, berapa banyak saudara-saudara kita, mungkin keluarga kita yang sudah meninggalkan diri kita, yang dulu mungkin berkumpul dengan kita, bercakap-cakap dengan kita, bergurau dengan kita. Mereka sudah banyak yang meninggalkan kita, dan mereka meninggalkan kita tidak harus dengan didahului dengan sakit, tidak pula didahului dengan keadaan tua. Kalau memang sudah waktunya, baik mereka dalam kondisi baik ataupun tidak, dalam kondisi sehat maupun sakit, tidak. Makanya hidup di dunia ini adalah ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kalian, siapakah di antara kalian yang terbaik amal perbuatannya, bukan yang terbanyak. Yang terbaik di sisi Allah, syukur-syukur sudah terbaik, dia memiliki terbanyak di sisi Allah.
Nabiullah Musa alaihissalam pernah memberikan nasihat ketika pada satu hari Nabi Musa alaihissalam diberikan izin oleh Allah untuk memberikan ibrah tentang kehidupan di dunia ini. Nabi Musa alaihissalam satu hari diam di depan daripada pintu goa. Beliau mengatakan kepada orang yang lewat, siapa orang yang masuk ke dalam goa ini pasti akan menyesal. Tiba-tiba ada 3 orang pemuda yang lewat. Dia mendekati Nabi Musa alaihissalam. Beliau bertanya, kenapa begitu wahai Nabiullah Musa alaihissalam? Maka Nabi Musa mengatakan, siapa yang masuk ke dalam gua ini pasti dia akan menyesal. Kalau dia tidak membawa apa-apa, dia menyesal. Kalau dia membawa sedikit, dia pun menyesal. Kalau dia membawa banyak pun menyesal. Maka 3 pemuda ini mengatakan, mana mungkin wahai Nabiullah Musa, dia tidak membawa. Kalau menyesal mungkin. Kalau ada orang yang membawa banyak masih menyesal, maka tak mungkin itu terjadi. Kata Nabi Musa, kau diberikan kesempatan oleh Allah cuma sekali. Baik, masuklah kalau kau ke dalam gua ini. Maka 3 pemuda ini masuk ke dalam gua yang dalam kondisi gelap. Mereka tidak melihat apa-apa. Tapi dia sudah diberikan nasihat oleh Nabi Musa, membawa dia akan nyesel, bawa dikit nyesel, bawa banyak nyesel, tidak bawa pun nyesal. Maka 3 orang ini berkeliling di dalam goa ini. Yang satu tidak mengambil apa-apa karena dia mengerti, katanya membawa banyak pun menyesal. Dia tidak membawa. Maka yang sebagian dia asal-asalan, dia membawa sedikit. Kemudian yang satu dia bawa banyak. Maka ketika dia keluar dari goa, Nabi Musa tersenyum. Apa yang kau bawa? Yang satu mengatakan, aku tak membawa apa-apa. Kau sangat menyesal. Kenapa tidak membawa? Adapun engkau, saya membawa sedikit wahai Nabi Musa. Kau pun nyesel kenapa tidak membawa banyak. Kemudian yang membawa banyak pun ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, apa yang kau bawa? Saya membawa banyak. Seluruh kantong-kantongku sudah penuh dengan apa yang ku bawa dari dalam goa. Maka Nabi Musa pun mengatakan, ukhruj min jaybika, keluarkanlah barang itu dari kantongmu. Subhanallah, ketika dibuka dengan doanya Nabi Musa alaihissalam dan atas izin Allah, ternyata di dalam goa tadi isinya adalah bongkahan-bongkahan permata. Maka yang tak membawa terkejut, ya Allah, tahu gini aku akan membawa banyak. Adapun yang membawa sedikit mengatakan, andaikan tahu ini yang ada di dalam goa, aku akan membawa banyak sekali. Kemudian yang membawa banyak pun masih mengatakan, Allah, seandainya tahu ini yang diberikan oleh Allah di dalam goa ini, niscaya aku akan membawa lebih banyak daripada itu. Maka Nabi Musa mengatakan, kau hanya diperkenankan sekali. Setelah itu dia seperti semula. Inilah katanya Nabi Musa alaihissalam perumpamaan orang yang hidup di negeri dunia ini. Ketika dia masuk ke negeri dunia ini, maka ia seakan-akan berada di dalam goa. Ada orang yang hidupnya seharian tidak tersentuh dengan ibadah. Dia mulai bangun tidur sampai tidur lagi sampai datang kematian. Dia hanya berputar-putar di negeri dunia ini hanya untuk mencukupi makan, minum, dan pakaian. Sedikit pun tidak tersentuh sholat, tidak tersentuh puasa, tidak tersentuh majelis taklim, tidak tersentuh dengan zikir kepada Allah. Dia menghabiskan waktunya hanya berputar-putar di dalam goa, yaitu negeri dunia ini. Maka dia pasti akan menyesal nanti ketika ditunjukkan oleh Allah, ketika keluar dari negeri dunia ini, ketika bertemu dengan negeri akhirat. Ada orang yang kadang-kadang cukup dia melaksanakan yang wajib saja tanpa ditambah dengan sunnah-sunnah. Ini pun dia akan menyesal, kenapa cuman mengambil yang wajib. Maka ketika orang ini meninggal, dia ditunjukkan sunnah-sunnahnya, pahala daripada sunnah-sunnah, maka saat itu dia menyesal, kenapa dulu waktu di dunia tidak mengerjakan. Demikian pula ketika orang berbuat dengan amal-amal sunnah yang begitu banyak. Kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahib
Maulid Simtud Durar, beliau mengatakan, wallahi demi Allah, seandainya kalau ada orang beriman yang sehari dia sholat 2000 rakaat, ketika ditunjukkan pahala daripada ibadah-ibadah sunnah, dia akan mengatakan, ya Allah, seandainya ini yang kau berikan di dalam negeri akhirat ini, maka aku akan mengerjakan 2 kali lipat daripada apa yang kukerjakan ini. Makanya di dalam Al-Quran, di situ ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyaknya orang-orang yang menyesal. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ketika mereka hidup di dunia tidak membawa amal-amal yang baik, ketika dia masuk ke alam kubur, ditunjukkan oleh Allah alam kehidupan akhirat, mereka mengatakan Rabbana absarna, wahai Allah, sekarang kami sudah melihat bagaimana siksaan-siksaan di dalam alam kubur dan di dalam alam akhirat. Wa sami'na, kami mendengarkan jeritan-jeritan orang-orang yang disiksa, sayatan-sayatan orang yang disiksa. Farji'na, kembalikan kami ya Allah ke negeri dunia. Na'mal salihan, kami akan berbuat amal soleh. Inna muqinun, kami sekarang menjadi orang-orang yang yakin. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, ketika orang akan meninggal dia ditampakkan oleh Allah, maka dia mengatakan qala rabbirji'uni, Allah tolong hidupkan lagi aku, kembalikan aku ya Allah ke negeri dunia. Na'mal salihan, kami akan berbuat amal soleh ya Allah. Fima taraktu, qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu, kembalikan aku ke negeri dunia ya Allah, aku akan melakukan amalan-amalan yang dulu pernah kutinggalkan, walaupun sekecil apapun. Makanya Nabi berkata, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kau anggap remeh amal ibadah yang kelihatannya walaupun sekecil apapun. Walau antafragha dalwika, walaupun engkau menuangkan daripada gayungmu, daripada fi ina'il mustasqi, daripada orang yang ingin meminta minum. Kita memberikan sesuatu yang kecil, sekedar tusukan daripada tusukan aqua umpamanya, itu seakan remeh, tapi di sisi Allah itu bernilai besar. Karena amal kita nanti bukan ditimbang dengan sesuatu yang berbanyak, tidak. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang berbuat amal walaupun sebiji atom, dia akan melihat kebaikan itu. Siapa orang yang berbuat amal buruk walaupun sebiji atom yang tidak bisa dipandang oleh mata, dia pun pasti akan melihat. Maka di sisa-sisa umur ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, gunakan sebaik-baiknya. Kehidupan ini adalah mahal. Wa khudh hayataka qabla mautika wa sihhata qabla sukmika. Ibnu Mas'ud beliau mengatakan, ambil masa hidupmu sebelum datang masa sakitmu. Ambil masa hidupmu sebelum datang kematian kamu. Ambil masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Semoga sedikit khutbah ini membawa keberkahan kepada kita. Umur kita yang tersisa moga menjadi umur yang tambah barokah. Semakin kita mendekat kepada diri kita, kepada Allah, semakin dekat, semakin baik. Dan kita berharap ketika ajal datang kepada kita, kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba wa qur rabbi ighfir warham anta arhamur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa alim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashraf ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin
Alhamdulillah hamdan kama amara asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu irghama liman jahada bihi wa ghabar asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salat ainun binadhar wa udhunun bi khabar amma ba'd fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullah wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batana وحافظوا على حضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أهلك اليهود والنصارى وكفر المشركين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا فيما خافك واتقاك اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والربا والزنا والزلم والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء